Laporan Future of Jobs Report 2025 dari World Economic Forum menempatkan petani dan pekerja pertanian sebagai profesi dengan pertumbuhan tertinggi secara global hingga 2030. Laporan ini memproyeksikan sektor pertanian akan membutuhkan tambahan 35 juta pekerja dalam 5 tahun ke depan. Laporan ini memproyeksikan sektor pertanian akan membutuhkan tambahan 35 juta pekerja, di mana Presiden World Farmers Organization Arnold Pace di Alisak mengingatkan dunia membutuhkan lebih banyak petani muda karena mayoritas petani yang ada saat ini sudah lansia. Sayangnya jalan menuju pertanian modern tidak selalu mulus bagi anak muda. Di Alisak menekankan 3 hal penting agar profesi ini semakin menarik, yakni pelatihan, akses lahan, dan pembiayaan yang terjangkau. Ya, bagaimana nih Sasa, tertarik nggak nih jadi petani milenial? Karena kalau kita lihat begitu ya, Makassar kan memang kaya akan sumber daya pertanian. Banyak juga loh orang Sulsel yang sukses juga di sektor pertanian. Mentan Amran, Haji Isam, Yusuf Kala. Tuh kan, tapi kita juga bisa lihat ya contoh-contoh yang lainnya seperti yang tadi, itu juga masih banyak sekali Sasa. Menarik sih Shan kalau kita lihat dari beberapa nama tadi ya. Tapi sebetulnya kalau dapat durian runtuh gitu, 1 triliun rupiah aja, saya kayak langsung resign deh Shan, bakal beli lahan sawit, kemudian sawah padi, beli lahan buat tambang, semua saya akan beli supaya bisa memberdayakan petani. Bener juga, ini kalau misalnya emang dapat durian runtuh tadi 1 T, saya ikut boleh nggak nih Sasa? Boleh dong Shania, kalau ada 1 triliun ya tapinya. Oke, tapi kalau misalnya kita sedikit flashback nih ya ke masa depan gitu. Kan ke masa pandemi maksud saya, bukan masa depan. Ini kan banyak sebetulnya petani dadakan, banyak juga yang FOMO membuat hidroponik buat mengisi waktu di rumah. Waktu itu kan kita ada juga lockdown di mana semua orang rumah ini jadi bete, bingung mau ngapain, juga muncul ide hidroponik, lalu juga viral dan akhirnya banyak orang yang FOMO. Ini menurut Anda gimana Sasa? Oke, berarti kalau kayak gitu semua orang bisa jadi petani dong ya? Bener banget Sasa, dan emang kalau kita ngelihat sebetulnya pertanian itu kan mudah juga ya, cuma memang butuh ketekunan dan kesabaran, tekun untuk merawat tanaman dan juga sabar menunggu panen. Wah, saya orangnya nggak sabaran nih Shania, bisa nggak nanam hari ini, besoknya panen gitu, pengennya gitu sih ya. Aduh sama sih sebenarnya, tapi mungkin kita harus bisa lebih sabar lagi, lebih tekun lagi gitu ya, biar bisa jadi petani milenial atau mungkin petani Gen Z gitu kali ya. Nah tapi kalau kita nanam kira-kira bisa nanam apa ya Shan? Mungkin kita mulai dari menanam saham terlebih dahulu. Oke, bisa. Apalagi mengingat IHSG lagi hijau gitu ya. Nah itu sih sebenarnya bukan petani, saya juga mau jadi petani sebetulnya. Tapi gimana dong, saya nggak sabaran tapi pengen cepet-cepet aja panennya. Oke, jadi kalau Sasa mau tanaman yang cepet panen ini ada. Apa Dimana tuh? Sasa ini bisa nyobain tanam sayuran kayak mungkin kangkung, selada, kemudian juga sayuran hijau lainnya. Paling juga sebulan udah bisa panen. Aduh, tapi kalau kayak gitu kan harus pakai pipa-pipaan, ribet deh nggak sih, Shen kayaknya. Ada nggak sih yang sebetulnya mungkin hal-hal yang lebih simpel lagi? Oh tenang, tentunya ada. Jadi pipa hidroponik yang dijual di marketplace ini ada banyak banget. Jadi kita tinggal beli aja. Ada juga yang sepaket sama benihnya, sama juga pupuk cairnya. Bahkan ada juga yang sepaket sama pestisidanya. Wah, boleh juga nih. Tapi kalau nggak ada tempat buat simpen, pipanya gimana dong? Tenang. Ada solusinya. Jadi kalau nggak ada tempat nih buat simpan pipa, ada juga hidroponik yang pakai bak atau ember dan itu juga dijual di marketplace. Menarik juga nih, tapi sebentar deh. Kalau yang pipa ini kan airnya mengalir ya. Kalau yang ember gimana dong? Kan nanti menggenang. Nanti malah jadi banyak jentik nyamuk dong, Shan. Sebenarnya gampang aja itu karena tinggal ganti air aja. Atau gini, kalau emang nggak mau ribet sama air, takut banyak nyamuk, tanam aja di pot. Jadi pot itu kan kecil ya, jadi nggak banyak makan tempat ya. Itu bisa juga jadi salah satu solusi. Wah, menarik banget. Bisa dicoba ya, Shan. Setelah disiarin, saya langsung mau googling nih di marketplace, scrolling kira-kira mana nih yang cocok. Langsung saja kita beralih ke informasi lainnya menarik, Shania. Memasuki tahun ajaran baru, Intuit Credit Karma melaporkan bahwa anak-anak di Amerika Serikat meminta barang tertentu untuk keperluan sekolah. Ya, dari survei tersebut, sepertiga orang tua mengatakan anak-anak mereka sudah meminta barang keperluan sekolah seperti gantungan tas boneka, labubu, atau jellycat. Tidak hanya gantungan tas, botol air minum merek Stanley, Owala, dan botol air Tiny lainnya juga masih populer di tahun ajaran baru ini.
Menurut survei tersebut, barang yang paling banyak diminta anak sekolah adalah pakaian dan aksesori, sepatu kets seperti Nike dan Adidas, serta barang elektronik seperti AirPods dan iPad. Waduh, anak zaman sekarang ini sudah minta barang-barang bermerek nih ya buat sekolah. Ini mau jadi apa nanti kalau dari kecil udah minta merek-merek ini, Shania kayak gitu ya dulu? Kebetulan enggak, Sasa. Tapi tenang, itu kayaknya berita tadi di Amerika Serikat. Kita belum tahu juga nih ya kalau misalnya di Indonesia. Tapi Sasa sendiri gimana, dulu sempat minta barang-barang lagi mungkin ngetren pas zaman itu nggak? Enggak sih, tapi lebih ke keperluan sekolah aja. Paling sepatu yang bisa nyala-nyala, Shania, biar waktu itu kan sesuai dengan trennya. Bener ya, berarti emang biaya sekolah zaman sekarang ini emang makin mahal. Bukan buat cuma bayar sekolahnya aja, kayak uang pangkal, SPP, seragam, tapi juga perintilan-perintilannya juga banyak. Kayak tadi contohnya Labubu juga. Bener, apalagi kita tahu Shania koleksinya Labubu banyak nih. Nah, harga seragam naik, harga tas naik, harga sepatu juga naik. Ini tapi gaji segini-gini aja loh, Shan. Aduh, itu dia Sasa yang sulit ya. Mana bulan Juli kemarin juga ibu-ibu lagi pada pusing nih Sasa. Jadi pada pusing ngeles dari anak biar pengeluarannya ini nggak jebol. Yap, ibu-ibu yang udah punya anak pasti relate banget nih. Kalau kita sih belum ngerasain ya, Shan, gimana sih pusingnya menghadapi anak. Harus banyak belajar nih tentunya. Bener Sasa, tapi emang lingkungan berpengaruh banget sih ya. Apalagi tren anak-anak sekarang tuh pada ngikut. Jadi kalau misalnya nggak ikut tren nanti malah dibully, itu gawat banget sih. Oh iya, tren Labubu. Semua orang berburu Labubu, termasuk saya tahu banget nih Shania. Bonekanya sampai gantungan kunci ini harus Labubu biar ikut tren seperti saat ini. Dari anak kecil sampai orang tua ini semuanya demam Labubu ya, Shania. Benar, itu baru aku gitu ya, mungkin udah dewasa. Apalagi anak-anak yang pasti mungkin lebih FOMO lagi, nggak, teman-temannya kan mungkin mereka lebih susah ngontrol emosi mereka sendiri. Jadi emang gimana cara kita mengontrol mereka ya. Jadi kita juga lihat banyak sekarang tren tumbler yang juga bermerek ini sangat banyak sekali macam-macam. Bahkan satu orang punya beberapa merek brand gitu ya, yang nggak, bahkan belum buka store-nya di sini. Dan semoga aja kita harapin ya bahwa memang anak-anaknya bisa lebih ngerti gimana sih pusingnya orang tua dalam mencari uang. Jangan sampai taunya cuma beli-beli doang. Bener banget Salsa. Kita ke informasi menarik lainnya pemirsa, di mana Badan Pusat Statistik mencatat rata-rata harga beras di tingkat penggilingan hingga eceran mengalami peningkatan pada bulan Juni 2025. Di tingkat penggilingan, inflasi harga beras naik 4,14% secara tahunan pada Juni 2025. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Puji Ismartini menuturkan, di tingkat penggilingan bila dipilah berdasarkan kualitas beras, maka beras premium mencatat inflasi 1,93% secara bulanan dan 2,14% secara tahunan. Sedangkan harga beras medium naik 3,07% secara bulanan atau 5,96% secara tahunan. Harga beras di tingkat grosir dan eceran sama-sama mengalami kenaikan. Untuk tingkat grosir naik 1,59% secara bulanan dan 5,19% secara tahunan. Sedangkan di tingkat eceran, inflasi harga beras mencapai 1,35% dan secara tahunan naik 3,81%. Harga beras mengalami peningkatan sampai 4%-an secara year on year. Wah, ini cukup menarik, Shan. Padahal kalau misalkan di tahun lalu gitu ya, diperkirakan justru masa panen raya tahun ini kita akan mendapatkan banyak stok beras yang melimpah. Bener banget Sasa, ini kayaknya harus diteliti lebih lanjut apa sebenarnya yang menyebabkan inflasi harga beras ini ya. Apalagi terjadi di saat daya beli masyarakat yang masih belum pulih. Ya, kita harapkan sih sebenarnya ada solusi gitu ya dari pemerintah supaya jangan sampai deh hal ini menekan lagi kemampuan konsumsi kelas menengah. Bener banget Sasa, dan jangan sampai nih efeknya malah membuat kelas menengah jadi menahan pengeluaran dan angka konsumsi semakin melemah. Ya, terkait dengan pelemahan ini kita ke informasi lainnya nih, Shan, di mana kelas menengah dikenal punya gaya hidup yang mencoba menyeimbangkan antara kebutuhan dan juga keinginan. Jadi menurut Yahoo Finance, ada 7 pembelian khas kelas menengah nih yang tujuannya bukan hanya untuk mencukupi kebutuhan pokok, tapi juga kenyamanan hidup. Pengeluaran paling atas adalah utang, seperti pinjaman mahasiswa misalnya. Berikut adalah gadget terbaru atau pakaian. Berikutnya biaya pendidikan, baik di sekolah swasta atau perguruan tinggi. Lalu properti di pinggir kota yang dinilai memiliki ruang lebih besar. Lalu mobil mahal yang memiliki cicilan panjang bahkan hingga 7 atau 8 tahun. Berikutnya paket wisata dan terakhir adalah peralatan dapur mahal.
Jenis pengeluaran ini berbeda dengan kelas atas yang biasanya lebih suka membayar tunai untuk membeli aset produktif. Shan, kalau lihat tadi dari list belanjanya gitu ya, rasanya sebagian besar pekerja ini memiliki daftar yang kurang lebih mirip-mirip ya. Iya benar banget, apalagi mengingat memang kelas menengah ini kan memiliki populasi terbesar di Indonesia, sehingga yang pengeluarannya seperti ini pastinya berada di sekitar kita. Ya, yang penting gimana nih kita menyesuaikan belanja dengan nilai dan juga manfaat jangka panjang, sehingga bisa membangun gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan yang memungkinkan pertumbuhan tanpa tekanan keuangan berlebihan. Iya, dan menariknya ini memang 7 pembelian tadi itu jarang dilakukan oleh kelas atas. Contohnya orang kaya, menurut Yahoo Finance nih, pasti nggak akan mengambil paket wisata hemat, tapi liburan eksklusif. Iya, tentunya berbeda juga nih dengan kelas bawah ya Shania. Contohnya nih, kelas bawah tidak akan mencicil mobil mahal dengan cicilan yang panjang. Biasanya nih, kalaupun punya mobil, ini adalah hibah dari pihak lain. Betul, semoga ini menjadi pelajaran kita bersama ya untuk tidak gegabah dan juga mencicil hal-hal yang mungkin sebenarnya belum kita butuhkan banget. Betul, Shania. Dan yang penting jangan FOMO ya. Betul.